Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video aplikasi berbasis website yang saya buat untuk keperluan penelitian berjudul Sistem Penunjang Keputusan dalam Menentukan Prioritas Job Teknisi pada PT Pura Solo Kamas menggunakan metode Decision Tree. Aplikasi ini dibangun sebagai tugas akhir di Universitas Indraprasta PGRI menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Dengan hadirnya aplikasi ini, kami berharap tim akan semakin solid serta mampu berkontribusi secara maksimal. Harapannya, kita dapat secara bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Saya akan tunjukkan bagaimana kita mengelola data komplain, memvisualisasikan, dan bagaimana data komplain ini nantinya akan menjadi data mentah yang diolah dengan algoritma Decision Tree. Tujuan akhirnya adalah menciptakan SPK yang cerdas untuk menentukan prioritas pekerjaan teknisi berdasarkan tingkat urgensi tinggi, rendah, dan sedang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum mulai, kita harus login ke aplikasi. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar akun, jadi saya tinggal login saja. Kita login dulu. Oke, kita klik login. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboard. Di sisi kiri dashboard, kita akan menemukan sidebar navigasi dengan beberapa menu utama dan submenu. Yang pertama, ada pengajuan komplain. Kita klik. Nah, ini adalah menu utama tempat pengguna bisa mengajukan komplain baru. Saat diklik, sebuah jendela pop-up akan muncul yang berisi formulir untuk memasukkan detail komplain. Komplain yang diajukan di sini adalah data mentah yang akan menjadi masukan untuk proses selanjutnya. Oke, kita close dulu. Di sini ada monitoring, di sini juga ada submenunya. Yang pertama ada statistik komplain, kita pilih. Ini akan menampilkan grafik batang, menunjukkan jumlah komplain berdasarkan kategori. Ini memberikan visualisasi cepat tentang jenis komplain yang paling sering diajukan. Oke, kita tutup. Nah, yang kedua ada daftar komplain. Ini akan menampilkan daftar tabel semua komplain yang telah diajukan oleh pengguna saat ini, lengkap dengan deskripsi, tanggal, foto, kategori, dan departemen. Oke, kita close. Dan di sini juga ada daftar umpan balik. Inilah tepat hasil akhir dari sistem penunjang keputusan yang kita tampilkan setelah data komplain diolah dan diklasifikasikan menjadi prioritas kerja teknisi. Hasilnya akan muncul di sini. Ini memungkinkan tim atau manajemen untuk memantau hasil rekomendasi prioritas pekerjaan secara langsung. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, di sini juga ada menu umpan balik. Kita klik menu umpan baliknya. Ini adalah menu inti dari sistem penunjang keputusan kita. Untuk mengakses submenunya, kita akan diminta untuk memasukkan password terlebih dahulu demi keamanan data dan proses sensitif di dalamnya. Setelah password diverifikasi, baru kita bisa mengakses. Sekarang kita masukkan password terlebih dahulu. Kita masukin. Masukin. Nah, kita sudah berhasil login. Di sini ada menu input daftar umpan balik dan daftar umpan balik. Kita klik yang pertama, daftar umpan balik dulu. Nah, di sini tampil form umpan balik. Menu ini bukan sekedar untuk memasukkan umpan balik umum, tetapi merupakan gerbang awal pengelolaan data komplain menjadi keputusan prioritas. Disinilah data komplain yang tadinya mentah akan melalui beberapa tahapan penting. Nah, di sini kita ada data komplain yang tadi diinput oleh pengajuan komplain. Ada form umpan balik untuk memasukkan input bobot nilai, dan ada juga perhitungan algoritma C45 Decision Tree. Data yang sudah dinormalisasi yang ini dihitung di sini. Nah, dan juga ada SPK teknisi. Ini untuk mengontrol daftar umpan balik yang ada di monitoring. Di sini kita bisa hapus datanya yang sudah ditampilkan atau sudah dikerjakan. Dan data ini juga bisa dicetak. Tinggal kita klik print tabel. Nah, data ini tinggal kita print. Sudah ada tanggal, jam, sama waktunya. Oke, kita cancel. Kita kembali ke dashboard dulu. Nah, di sini juga ada menu petunjuk, ada petunjuk pengajuan komplain. Kita klik.
Nah, di sini untuk petunjuk penggunaan saat mau mengajukan komplain tuh kayak gimana. Kita klik kembali ke dashboard dulu. Ada petunjuk monitoring dan petunjuk daftar umpan balik. Oke, kita kembali ke dashboard. Dan juga sudah pasti ada tombol logoutnya. Oke, kita lanjut, kita klik pengajuan komplain. Oke, kita pilih komplainnya di sini. Misalnya kita mau komplain tentang listrik. Deskripsi komplain kita masukin stop kontak. Terbakar. Kita upload fotonya dulu. Oke, kita pilih departemennya. Kita kirim komplain. Dan kita lihat, nah ini pengajuan komplain berhasil. ID komplain Anda CMP 047. Kembali ke dashboard, kita masukkan lagi pengajuan komplain. Kita pilih kategori. Ini kita pilih plumbing misalkan, dan kita masukin deskripsi komplainnya. Kebocoran air di plafon pantai 2. Kita pilih fotonya. Kita pilih departemennya. Kita kirim komplainnya. Kita lihat, nah, pengajuan komplain berhasil. ID komplain Anda CMP 048. Kita kembali ke dashboard. Kita masukkan pengajuan komplain. Kita pilih AC. Deskripsinya AC bau tidak sedap. Oke, kita pilih. Nih, user AC. Oh, pilih departemennya manajemen. Kita kirim komplain. Kita lihat di pengajuan komplain berhasil. ID komplain Anda CMP 049. Kembali ke dashboard. Kita langsung saja ke menu umpan balik. Kita lihat di menu umpan balik apakah komplain kita benar masuk. Kita pilih komplain. Tadi kita masukkan dari 47 sampai 48. Oke, kita beri nilai dulu yang 47-nya. Sini kita mau masukkan kontak terbakar sedang lah. Deskripsi tersedia 2, kesulitan 1, in progress, komentar. Oke, siap. Tugas keamanannya nama saya deh, Fahmi. Oke, kita ke bawahin, kita klik simpan. Data berhasil disimpan ke database. Oke, kita lanjut lagi penilaian dulu. Tadi 47, sekarang kita pilih 48. Kita isi kepentingannya 1 karena gampang gitu ya. 1. Oke, nah ini in progress juga. Komentarnya oke, siap dikerjakan. Petugas penanganannya kita tulis nama teman saya aja deh, Abu. Ini kita scroll ke bawah, kita simpan. Data berhasil disimpan ke database. Karena tadi kita input pengajuan komplainnya 3, kita input di penilaiannya juga 3 aja ya. Nah, ini sebut tidak sedap. Kita biasanya kalau ini kita periksa di ruang mesinnya apa kebakar atau kenapa gitu. Ini kita pilih 3, 4. Kita pilih 3, beban kerjanya karena susah. Kita pilih 4, frekuensi pekerjaannya besar 4, materialnya kita pilih 3 deh, resiko keamanan 3, durasi 2 deh.
teknisi tersedia 1, kesulitan 3, status pending dulu karena teknisinya kan belum ada. Nah sini oke, akan dikerjakan. Petugas penanganannya kita tulis 3 orang gitu ya. Pertama si Abu, kedua si Bintarto, yang ketiga si Fahmida. Oke, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan ke database. Oke, kita lihat hasil klasifikasinya. Nah, di sini. Nah, ini komplain yang tadi. Dari kita kan tadi komplain dari 047, 48, dan 49. Nah, ini data-data yang sebelumnya sudah saya input untuk keperluan perhitungan algoritma C45. Oke, karena datanya kita sudah masukkan, ini lanjut kita hitung. Set, perhitungan C45 dan klasifikasi berhasil dilakukan. Datanya ada di sini. Equal gain 0,5848, 0,3347. Nah, ini hasilnya nih. Hasil entropi globalnya. Nah, karena susah buat visualisasi poin keputusannya, nanti saya masukin poin keputusannya. Nah, ini tabel hasil klasifikasinya. Nah, data yang tadi kita masukkan benar kan, tinggi, rendah, dan rendah. Di sini hasilnya tinggi, rendah, dan rendah. Oke, kita kembali ke dashboard dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan data pengajuan komplain yang kita telah masukkan tadi dan yang saya sudah siapkan sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai bahan dasar dalam pembuatan sistem pendukung keputusan. Akan ditransformasikan lebih lanjut menjadi dashboard klasifikasi. Nah, ini data mentahnya. Data komplain yang tadi kita input sudah saya siapkan sebelumnya untuk penilaian diolah menjadi dashboard numerik dengan atribut sebagai berikut. Nah, ini tabel data yang kita input tadi. Nah, dan berikut adalah atribut-atribut yang digunakan dalam dashboard hasil transformasi. Ini deskripsi atribut dashboard komplainnya. Nah, C45 membuat pohon keputusan dengan memilih atribut terbaik di setiap langkah berdasarkan gain ratio. Gain ratio dihitung dari informasi gain yang berasal dari entropi tingkat ketidakpastian data. Semakin tinggi informasi gain, semakin baik atribut tersebut dalam membedakan data. Namun C45 menggunakan gain ratio agar tidak terlalu berpihak ke atribut dengan banyak nilai unik. Kita lanjut ke perhitungannya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit perhitungannya. Jika kita gunakan atribut kategori dengan nilai listrik, nah yang tadi saya siapkan di tabelnya ada listrik 10 komplain, 6 tinggi, 3 sedang, dan 1 rendah. Nah, di AC ada 7 komplain, 1 tinggi, 3 sedang, dan 3 rendah. Di plumbing ada 3 komplain, 1 tinggi, 1 sedang, dan 1 rendah. Entropi substan listriknya ini rumusnya hasilnya 1,29. Nah, entropi untuk AC-nya rumusnya hasilnya 1,55. Dan entropi plumbing ini rumusnya hasilnya 1,58. Kita hitung entropi substan listrik. Total komplain 10, prioritas tinggi 6, prioritas sedang 3, prioritas rendah 1. Kita hitung probabilitas proporsi setiap prioritasnya. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini ada tabelnya nih, prioritas, jumlah, dan probabilitas. Tinggi 6, sedang 3, rendah 1. P tinggi sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. P sedang sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. P rendah sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Entropi listriknya nih, minus 6/10 kali log 2 0,6 dikurang 0,3 dikali log 2 0,3 dikurang 0,1 dikali log 2 0,1 0,6 dikali minus 0,737 minus 0,3 dikali minus 1,737 minus 0,1 dikali minus 3,322 sama dengan 0,442 ditambah 0,521 ditambah 0,332 sama dengan 1,295. Kita bulatkan jadi 1,29.
dan seterusnya. Entropi HC dan entropi plumbing juga menghitungnya seperti itu. Atribut dengan gen rasio tertinggi dipilih sebagai akar pohon keputusan karena paling baik dalam membagi data menjadi kelompok yang lebih seragam. Dengan cara ini, C45 bisa membentuk pohon keputusan yang efisien dan akurat untuk menentukan prioritas penanganan komplain. Berikut adalah hasil pohon keputusannya. Setelah proses pembelajaran dengan algoritma C45, sistem berhasil membuat model pohon keputusan yang efektif dan mengklasifikasikan komplain berdasarkan prioritas. Tabel berikut berisi aturan if dan then yang dihasilkan dari pohon keputusan tersebut. Setiap aturan menunjukkan kondisi atribut yang menentukan prioritas penanganan komplain. Berikut adalah aturan keputusan rules dari pohon decision tree C45. Nah, ini tabelnya. Model ini dapat mengklasifikasikan prioritas komplain sehingga membantu supervisor dalam mengambil keputusan lebih cepat dan objektif. Hasilnya, pengelolaan komplain di PT Pura Solokamas menjadi terstruktur, efisien, dan meningkatkan kepuasan tenan. Berikut hasil klasifikasi prioritas dari model tersebut. Sebagai langkah terakhir, data hasil klasifikasi ini juga dapat dicetak sebagai laporan SPK teknisi. Nah, kita klik di sini SPK teknisi. Nah, di sini kita tinggal pilih print tabel. Ini memungkinkan kita untuk memiliki laporan fisik yang terorganisir tentang prioritas pekerjaan, perencanaan, alokasi sumber daya, dan audit kinerja kerja. Laporan ini bisa menjadi panduan operasional bagi tim teknisi. Oke, kita cancel, kita kembali ke dashboard, tutup. Demikianlah alur lengkap penggunaan aplikasi dashboard komplain ini, dari pengajuan komplain awal, proses normalisasi data dan penentuan bobot atau perhitungan oleh algoritma C45 decision tree, hingga penetapan dan pencetakan prioritas kerja teknisi. Saya harap demonstrasi studi kasus ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana aplikasi ini bekerja dan nilai tambahnya dalam menentukan prioritas pekerjaan secara cerdas dan efisien di PT Pura Solokamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.